Nggak kerasa udah 19 seri tentang kursus teologi Murtadin Mu'alaf. Ini seri yang ke-19. Memang kalau mau belajar doktrin primer Kristen, kita tidak bisa padatkan dalam waktu yang singkat. Kita harus pecah kecil-kecil supaya orang yang mendengarnya bisa memahami dan jangan keliru. Jikalau kemarin kita udah bahas tentang keesaan Allah dan hubungannya Allah yang esa dengan firman-Nya, termasuk mengenai kalamullah dan kalimatullah untuk membantah dalilnya Ibnu Hambal yang minggu lalu kita sudah bahas. Sekarang kita masuk topik tentang Tritunggal mengenai Allah yang esa dan hubungannya dengan Roh Kudus. Saya tegaskan sedikit, ini sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Diki Gadas. Saya tidak memberikan banyak ayat. Penjabaran Pak Diki Gadas tentang Tritunggal dalam Perjanjian Lama sangat lengkap dan bagus. Saya hanya menggunakan 1, 2, 3 ayat pertama dari kitab Taurat mengenai penciptaan dunia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, artinya dia masih semrawut. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Maksudnya tidak ada terang dan gelap, tidak ada perhitungan parameter pergantian hari. Masuk di dalam suatu fase yang masih tidak bisa ditentukan ini 1 hari apa 2 hari, karena belum ada terang. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, Yehiur, we Yehiur. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Di dalam firman Tuhan di 3 ayat pertama dalam kitab Taurat, kita dapat menyaksikan dengan gamblang ada Allah. Ada Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan bumi yang masih carut-marut. Dan ada firman Allah yang menciptakan terang. Di mana dalam iman Yahudi, dalam teologi Yahudi, Allah, Roh Allah, dan firman Allah ini bukan 3 dewa yang terpisah-pisah. Ini semua adalah Elohim Echad. Allah, Roh Allah, firman Allah itu satu Elohim Echad. Orang Yahudi mempercayai substansi dasar tentang Tritunggal, tapi mereka hanya menolak kata Tritunggal karena itu dibuat oleh bapak-bapak gereja. Saya sering berdiskusi, kawan saya lebih sering lagi, dia berdiskusi dengan orang Yahudi asli, bukan Yahudi KW kayak Abraham Valen yang katanya Diki Gadas manusia berserbat itu, bukan, Yahudi asli. Di dalam diskusinya dengan orang-orang Yahudi, dia tanya, Anda tidak percaya Tritunggal? Oke. Yang ingin saya tanyakan, apakah Anda mempercayai firman Allah itu satu dengan Allah atau terpisah dari Allah? Satu. Kalau gitu saya mau tanya lagi. Di dalam iman Yahudimu, apakah firman yang satu di dalam Allah ini, dia kekal atau dia diawali oleh waktu? Oh, tentu saja dia kekal bersama dengan Allah. Oke. Kemudian saya mau tanya, apakah roh Allah, hayatnya Allah, nyawanya Allah, itu ada di dalam Allah apa terpisah dari Allah? Ya tidak mungkin terpisah, satu dengan Allah. Apakah hayatnya Allah, hidupnya Allah, rohnya Allah itu kekal atau baru ada setelah Allah ciptakan? Ya kekal. Teman saya cuma bilang, terima kasih, imanmu sama dengan saya. Yang kamu imani itu di dalam bahasa kami, itu yang kami sebut Tritunggal. Jadi kalau kita ngomong sama orang Yahudi KW, atau Yahudi yang nggak KW, substansi iman dasar Tritunggal, mereka imani bahwa Allah itu Esa, di dalam Allah yang Esa berdiam kekal firman dan rohnya. Itu satu Allah yang Esa. Mereka mengimani hal yang seperti ini. Hanya mereka tidak mau mengatakan yang seperti ini adalah Tritunggal. Jadi gambaran yang masih gambaran perjanjian lama tentang Allah Tritunggal, inilah
yang akan dijabarkan oleh Yesus lebih spesifik di Matius 28 ayat 19. Kembali masuk ke slide berikutnya. Saya hanya mengingatkan materi yang lalu. Di dalam ayat-ayat Alkitab, orang Yahudi yang mengimani Elohim itu Echad, Allah itu Wahid, Allah itu Esa, saya sudah buktikan bahwa di dalam Elohim yang Echad itu ada pluralitas. Substansinya, wujudnya satu. Tidak ada dua atau tiga Allah atau berapa Allah. Wujudnya Allah, substansi Allah, hanya ada satu Allah yang Esa. Jadi mustahil orang Yahudi termasuk Kristen mengimani adanya politeisme. Namun di dalam Allah yang Esa itu, dia tidak satu kosong bunderdil, kosong enggak. Tapi di dalam satu Allah yang Esa itu, di dalam substansi Allah, ada pluralitas dan kemajemukan di dalam diri Allah yang Esa. Ini materi-materi minggu lalu. Bahkan saya sudah berikan banyak ayat bahwa kata Echad di dalam bahasa Ibrani bisa punya dua makna. Makna yang pertama, Echad itu artinya satu mutlak, tapi kata Echad kedua itu satu majemuk. Itu saya sudah berikan contoh-contohnya, coba silakan Anda menyaksikan seri-seri sebelum seri ke-19 ini. Demikian juga apa yang diimani orang Yahudi bahwa Allah itu esa substansinya, kita juga mengimani hal yang sama. Ingat, Kristen bukan muncul di luar agama Yahudi. Bukan suatu agama yang baru turun dari langit dengan mengajarkan suatu doktrin-doktrin baru. Enggak. Kristen muncul dari tengah-tengah Yudaisme. Semua orang Kristen awal, para rasul murid-muridnya Yesus, semua orang Yahudi atau seenggak-enggaknya mereka adalah proselit yang beribadah di sinagog atau di bait Allah. Kita Kristen adalah sekte sempalan dari Yahudi yang terbesar menjadi agama terbesar. Bagaimana mungkin kita mau ngajari ada orang lain mau ngajari orang Yahudi bahwa Allah itu Esa loh. Loh, kamu mau ngajari orang Yahudi Allah itu Esa? Wah, ini primitif banget. Yahudi dan Kristen yang muncul dari dalam Yahudi tidak perlu diajari. Sudah dari dulunya kami percaya Allah itu satu wujudnya. Hanya ada satu Allah. Ingat. Tapi kalau kita memahami hanya ada satu Allah, itu enggak hebat ya. Enggak hebat-hebat banget. Karena di dalam Yakobus 2:19, tolong Pak Anwar tolong bacakan, Pak Anwar Lutfi. Atau yang lain, tolong bacakan Yakobus 2:19. Ya, Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalau hanya tahu Allah itu hanya ada satu, gendruwo, wewe gombel, hantu ganyang, begu ganjang, semua ya percaya ayat itu satu. Jadi kalau ilmumu masih setingkat dengan ilmunya iblis, jangan terlalu gaya lah. Kalau kita hanya ngerti, tahu bahwa Allah itu satu, itu ilmunya setan. Ilmu yang paling dasar. Orang yang beriman kepada Allah bukan hanya tahu jumlahnya Allah itu berapa. Itu ilmunya setan aja gaya banget. Jadi orang Kristen ini muncul dari tengah-tengah Yahudi yang sangat-sangat menekankan kemonoteistikan. Jadi jangan ajari kami. Yakobus menyindir. Kalau hanya ngomong Allah itu satu, gak usah ngomong sama kami. Setan lo tahu. Wewe gombel, tuyul, gendruwo. Siapa lagi? Jelangkung, kuntilanak. Semua tahu kok Tuhan itu cuma satu. Nah, lanjut. Kenapa ada fitnah yang kita tidak pernah imani? Difitnahkan. Orang Kristen punya 3 Tuhan yang terpisah-pisah. Allah Bapa satu, Allah yang pertama, Allah Anak, Allah yang kedua, Allah Roh Kudus, Allah yang ketiga.
Menurut saya itu tidak lebih karena mereka ingin merendahkan dan mengalahkan Kristen yang dianggap sebagai kompetitor. Sehingga fitnah dan hinaan, caci maki kepada Kristen sebagai kompetitor mereka itu demi memuluskan dakwah. Kalau Kristen tidak difitnah, kita menjelaskan ajaran Kristen seperti apa adanya, jangan-jangan kita malah kalah saingan, malah orang jadi Kristen tidak ikut kita. Supaya kita aman, Kristen yang baik, yang benar harus difitnah menjadi seakan-akan agama yang politeisme, agama yang kacau ajarannya. Dan ini harus diulang-ulang. Oke, kemarin 2 minggu yang lalu udah dijelaskan hubungan antara Allah yang Esa dengan firman-Nya. Yang mana kata firman Allah itu diberi kata kiasan anak tunggal Allah atau putra. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, dan firman itu menjadi daging. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Jadi anak tunggal Allah atau sang putra itu adalah firman. Firman satu ada di dalam Allah yang Esa, ada di dalam Allah yang Bapa, Allah Bapa itu, dan itu sudah dijelaskan 2 minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke topik materi hari ini. Bahwa Allah yang Esa itu juga selalu satu dan tidak terpisah dengan rohnya, dengan Roh Kudus atau Hayatullah dalam bahasa Arab. Mustahil Allah yang Esa itu terpisah atau pernah tidak punya firman seperti ajarannya Joshua Tewu, Oneness itu, atau ajarannya Saksi Yehova dan Unitarian. Mustahil. Mustahil Allah yang Esa itu, Allah yang satu wujudnya, Allah yang satu substansi itu, terpisah dengan hayatnya, terpisah dengan rohnya. Mustahil Allah pernah almarhum sedetik pun, mustahil. Oleh karena itu, Allah dengan firman-Nya, dengan rohnya, harus selalu satu di dalam wujud Allah yang Esa. Nah, sekarang malam hari ini saya hanya mengulang apa yang sudah saya sampaikan berkali-kali, namun ada pengembangan sedikit. Untuk menjelaskan kesatuan Allah dengan rohnya, bahwa Allah itu tidak pernah terpisah dengan hayatnya. Ayat yang selalu saya pakai dan yang saya ingatkan ini ayat hafalan Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur itu nama lain untuk Roh Kudus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu juga nama lain dari Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Allah itu keluar dari Bapa, artinya Roh Kudus itu ada di dalam Bapa. Roh Kudus itu satu dengan wujud Allah yang Esa. Ini ayatnya. Oleh karena itu, semua bapak-bapak gereja di saat menguraikan tentang Tritunggal menekankan bahwa Roh kebenaran, Roh Kudus yang ada di dalam Bapa, hidupnya Allah atau Hayatullah, itu tidak pernah terpisahkan dan sekali-kali bukan suatu ciptaan atau barang yang baru ada setelah Allah adakan. Dionysius dari Roma mengatakan, kalau ada yang mengajarkan Tritunggal itu terpisah-pisah, lebih baik buang di sampah ajaran semacam itu. Karena kesatuan antara firman Allah dengan rohnya Allah dan Allah itu tidak mungkin dipisahkan. Jadi, karena Roh Kudus, karena hidupnya Allah, hayatnya Allah ada di dalam Bapa, maka Roh Kudus itu satu substansi dengan Bapa karena dia ada di dalam Bapa. Karena dia satu substansi dengan Bapa, Roh Kudus itu setara dengan Bapa.
yang satu substansi dengan Bapa, yang satu substansi dengan Allah, wajib Allah. Oleh karena itu, tidak ada yang keberatan di dalam doktrin seluruh gereja di seluruh dunia. Roh Kudus dibilang Allah, ya. Karena Roh Kudus ada di dalam Bapa, dia satu substansi dengan Allah. Karena dia satu substansi dengan Allah, dia adalah Allah. Dia setara, berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Roh Kudus, seringkali orang-orang kelompok-kelompok bidat mengatakan, Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu adalah roh, jangan dibolak-balik. Loh iya, Allah adalah roh itu dalam pengertian dia itu gaib. Dia divine being, sesuatu yang ilahi. Dia bukan sesuatu yang materi. Betul. Allah itu sesuatu yang ilahi, sesuatu yang spiritual, sesuatu yang divine being. Tapi bukankah ayat tadi mengatakan di dalam Allah yang gaib itu, di dalam Allah yang divine being itu, di dalam dirinya masih ada Roh Kudus. Nah, maka pertanyaannya, apa yang dimaksud Roh Allah yang ada di dalam Allah? Apa maksudnya ada Roh Kudus di dalam Bapa? Inilah yang dijelaskan di dalam Tritunggal. Itulah yang dimaksud hayatullah, daya hidup Allah. Yang di dalam pengakuan iman Nikea dikatakan, kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan pemberi hidup. Yang bersama dengan Sang Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan. Yang berbicara kepada nabi-nabi. Nih. Jadi Roh Kudus, roh yang ada di dalam Bapa, yang ada di dalam Allah, itulah yang disebut hidupnya Allah atau hayatullah. Dia satu dengan Allah. Yohanes 6 ayat 3 mengatakan, rohlah yang memberi hidup. Saya punya wujud. Saya hidup karena ada roh di dalam saya. Hal yang sama paralelnya Allah itu roh. Di dalam Allah yang roh ada Roh Kudus. Itulah yang menjadi hidupnya Allah. Tanpa Roh Kudus Allah tidak ada, Allah itu mati. Firman tidak eksis, Allah mati. Nih. Seperti roh manusia menghidupkan manusia, Roh Kudus yang di dalam Bapa, dialah daya hidup yang menghidupkan Bapa dan Anak. Bahkan dialah yang menghidupkan semua ciptaan. Lebih dulu mana? Hidupnya Allah atau Allah? Ya tidak bisa dipisah-pisah semacam itu. Kalau ada hidupnya Allah dulu, Allahnya tidak ada. Loh kan tidak mungkin. Atau Allah ada dulu, baru kemudian hidupnya. Kan tidak mungkin. Jadi Allah, roh Allah, dan firman Allah, semua itu satu dan kekal. Tidak terpisahkan. Ini yang kelompok bidat tidak bisa menjelaskan di sini. Dia mengatakan Allah tidak Tritunggal. Malah aneh. Kalau Allah satu ndil itu tidak pernah ada ayat Alkitab yang mengatakan Allah itu satu tanpa memiliki pluralitas. Tidak ada ayatnya semacam itu. Jadi kekekalan Allah Tritunggal itu berada di Bapa. Anak atau firman Allah, kekekalan Sang Firman, dia ikut di dalam Bapa karena firman ada di dalam Bapa, ada di dalam Allah. Demikian juga Roh Kudus. Kekekalan Roh Kudus dikatakan dia kekal. Kekekalan Roh Kudus itu jadi satu di dalam Bapa karena Roh Kudus ada di dalam Bapa, ada di dalam Allah. Dalam konteks seperti ini, firman di dalam Allah, Roh Allah ada di dalam Allah, kekekalan Allah, kekekalan firman Allah dan kekekalan Roh Allah tidak menjadikan ada tiga Allah yang tidak menjadikan ada tiga yang kekal. Jikalau firman Allah, saya ulangi ya biar lebih jelas. Jikalau firman Allah ada di dalam wujud Allah, ada di dalam Bapa, jikalau roh Allah, Roh Kudus hidupnya Allah, ada di dalam Allah, dalam posisi seperti ini, Allah, firman Allah, dan roh Allah yang kekal tidak menjadikan ada tiga yang kekal. Karena firman dan roh Allah itu satu di dalam Allah. Alkitab yang menjelaskan firman ada di dalam Allah, Roh Kudus ada di dalam Allah. Inilah
yang menunjukkan secara gamblang bahwa ajaran Kristen tentang Tritunggal adalah ajaran monoteisme yang sangat-sangat sempurna. Ini silogisme yang sudah saya sampaikan beberapa saat yang lalu. Allah kekal, firman kekal. Namun karena firman ada di dalam Allah, artinya firman satu substansi dengan Allah, maka firman adalah Allah. Dalam posisi seperti ini, Allah kekal, firman Allah kekal. Firman adalah Allah, tidak ada berapa yang kekal, yang ada cuma satu yang kekal, yaitu Allah. Karena kekekalan sang firman itu satu di dalam kekekalan Allah. Karena firman ada di dalamnya Allah. Ini silogisme yang runtut, yang membuktikan ajaran Kristen tidak politeisme. Hal yang sama dapat kita berlakukan di dalam hubungan antara Allah dengan firman-Nya. Allah kekal, ya, amin. Roh Kudus, rohnya Allah, ya, kekal dan amin. Roh Allah ada di dalam Bapa. Roh Allah satu di dalam wujud Allah yang Esa. Artinya, roh Allah itu satu substansi dengan Allah. Yang satu substansi dengan Allah, wajib Allah. Allah kekal, roh Allah juga kekal. Roh Allah adalah Allah. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada berapa yang kekal. Yang kekal tetap satu. Karena apa? Karena roh Allah ada di dalam Bapa dan roh Allah itu adalah Allah. Hanya ada satu yang kekal. Karena apa? Ingat, saya ulang-ulang ini supaya orang-orang yang masih mempelajari doktrin-doktrin Kristen, kiranya Tuhan membuka pola pikirmu dan nalarmu, mengerti bahwa di dalam ajaran Kristen, kekekalan roh Allah itu ada menjadi satu di dalam kekekalan Allah yang Esa atau di dalam kekekalan Sang Bapa. Ini tidak menjadikan ada berapa yang kekal. Ini jelas-jelas menunjukkan Tritunggal itu satu Allah yang Esa. Tritunggal itu Elohim Echad dalam bahasa Ibrani-nya. Tapi hal pengujian silogisme ini saya sudah buktikan berkali-kali gagal total di dalam Islam. Islam gagal total menunjukkan logika silogisme bahwa teologinya itu benar-benar monoteisme. Yang hanya selama ini saya dengar adalah hanya klaim demi klaim. Tapi begitu kita melakukan uji akademi silogisme, semua klaim-klaim teologis Islam, kami agama Tauhid, itu terbukti gagal semua. Contoh nih. Tauhid Islam, kemonoteismean Islam itu hanya ada di dalam mulutnya saja, omong doang, hanya klaim. Quran firman Allah yang kekal. Ini imannya Islam. Islam akan marah kok dikatakan firman itu ciptaan. Mereka mengatakan, enggak. Firman Allah, Quran itu kekal. Tidak ada yang menciptakan. Dia ada dengan sendirinya. Dia wajib al-wujud. Dia khatim. Dia asali. Oke. Kalau Quran itu tidak ada yang menciptakan. Dia wajib al-wujud. Dia asali. Dia khatim. Kalau begitu, Quran adalah Allah dong. Karena dia tidak ada yang menciptakan. Oh tidak. Quran itu meskipun kekal, dia bukan Allah. Lah, kan? Kacau kan? Nah, kalau Allah ada yang Allah kekal dan ada sesuatu yang kekal lain selain Allah. Maka, ada berapa yang kekal ini? Ada dua. Termasuk sifat hayat di dalam ilmu kalam. Selain ada sifat kalam di dalam ilmu kalam, ada sifat hayat. Hayatullah kekal. Oke, sifat-sifat Allah kekal. Pertanyaannya, jikalau sifat Allah ini kekal, jikalau hayatullah ini kekal, dia tidak diciptakan, dia ada dengan sendirinya, wajib al-wujud, dia khatim, tidak berawal, apakah hayatullah ini adalah Allah? Jawabannya sama. Oh tidak, dia beda, dia bukan Allah. Nah, wis. Secara logika sederhana, sudah berapa yang kekal ini? Yang tidak diawali oleh waktu, dia wajib al-wujud, tetapi dia benar-benar
berbeda daripada Allah. Artinya, benarlah sanggahan kaum Mu'tazilah yang mengatakan dengan mengatakan Quran itu adalah kekal, maka sudah menjadikan dua yang kekal, Allah dan Quran. Ini adalah ta'adud qadama, kata ulama-ulama Mu'tazilah sendiri. Ilmu kalam gagal di dalam uji ketauhidan menurut silogisme. Kristen enggak. Allah kekal, firman Allah kekal. Firman adalah Allah. Iya, karena dia satu dengan Allah. Yang kekal berapa? Satu. Karena kekekalan sang firman ada di dalam Allah. Firman Allah adalah Allah, Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bukan ada tiga Allah, tapi mereka satu di dalam Allah yang Esa. Kristenlah yang lolos uji silogisme dan membuktikan dirinya monoteisme yang sempurna, tidak ada kegangguan. Nah, yang menarik, saya melihat sedikit melihat rekaman orang yang mau menanggapi saya itu si Nandar sama Pak siapa, dia mengatakan, loh, Kristen menganggap firman Allah itu adalah Tuhan sendiri. Islam tidak. Rahmatullah itu kekal. Tapi kita tidak pernah berdoa, wahai rahmatullah, rahmatilah kami. Ini falasi. Ini falasinya Islam. Orang Kristen tidak pernah berdoa juga seperti ini. Karena rahmatullah, sifat penyayang Allah itu atribut, bukan hipostasis. Atribut adalah sifat atau karakter yang ada pada Allah. Sangat dibedakan dengan hipostasis. Kita tidak pernah menyembah atribut-atribut Allah. Tapi kita meyakini hipostasis Allah itu semua setara. Sekalipun berbeda namun tidak terpisahkan. Analoginya, kalian semua bisa melihat rekaman ini. Lihat layar kaca. Apakah yang Anda lihat di kaca itu adalah saya? Tidak bisa menjawab dengan gampang iya atau tidak. Bisa dikatakan tidak, itu bukan saya. Karena apa? Saya tidak sekecil layar HP-mu atau layar laptopmu. Yang Anda lihat adalah gambar dari saya. Itu bukan saya. Tapi sekalipun Anda tidak melihat saya secara langsung, hanya gambarnya saya, hanya mendengarkan suara saya, Anda sudah dianggap seperti Anda ketemu dengan saya langsung. Meskipun kita berpisah dengan berbagai ruang dan waktu jarak. Sedangkan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang menanggapi saya, rahmatullah, atribut. Firman itu bukan gelar atau atributnya Allah. Bukan, itu hipostasis. Kalau sekedar atribut yang menunjukkan sifat-sifat atau julukan atau gelar-gelar, itu sama sekali dibedakan dengan hipostasis. Hipostasis Bapa, Anak, Roh Kudus itu bagian intrinsik di dalam Allah, inherent dalam pengertian dia tidak terpisahkan seperti saya, itu selalu satu, tidak terpisahkan dengan firman saya, dan wujudnya Pak Gracia tidak pernah terpisah dari rohnya Pak Gracia, dari nyawa atau hayat saya. Hayatnya saya, roh saya, dengan firman akal saya, itu selalu satu di dalam wujud saya. Ini hipostasis analoginya. Tapi mengenai sifat-sifat saya yang mungkin emosional, mudah pemarah, reaksioner, itu berbeda lagi. Sekarang saya masuk tambahan mengenai nama-nama Roh Kudus. Nah, kalau mengenai nama-nama Roh Kudus ini nggak paham, seperti banyak yang saya lihat di dalam tulisan-tulisannya para kelompok-kelompok bid'ah, inilah penyebab kesalahpahaman yang menjadi ajaran sesat. Roh Kudus, rohnya Allah, itu punya nama lain, punya nama padanan yang lain. Dia disebut penghibur. Dia disebut penolong atau parakletos. Parakletos penolong yang lain. Alon parakleton. Ayatnya Yohanes 14:16. Roh Kudus juga disebut roh Allah. Karena dia ada di dalam Bapa, ada di dalam Allah. Roh Kudus, objek yang dimaksud sama, juga disebut
roh anak. Karena Roh Kudus tidak hanya menghidupi Bapa di dalam Allah, dia menghidupi Bapa dan anak. Roh Kudus juga disebut roh Yesus, bukan berarti Roh Kudus adalah Yesus, bukan. Roh Kudus adalah roh yang menghidupkan Yesus. Seperti roh saya ini menghidupi, ada di dalam saya, dia menghidupkan wujud saya, pikiran saya, akal saya, kata-kata menjadi eksis karena ada nyawa di dalam saya. Roh saya tidak hanya menghidupkan wujud saya, tapi akal dan kata-kataku mati. Tidak seperti itu. Begitu ada roh nyawa di dalam seseorang, orang tersebut hidup dan menghidupkan seluruh yang ada di dalam wujudnya dia. Roh Kudus juga disebut Roh Kristus. Tapi ingat ya, Roh Kudus bukan Yesus. Rohnya Yesus itu Roh Kudus, nama lainnya. Tapi Roh Kudus bukan Yesus. Karena Roh Kudus ada di dalam Bapa, dia menghidupkan Bapa dan anak di dalam kekekalan. Bukan hanya Roh Kudus yang memiliki banyak nama, sebutan, julukan yang lain. Yesus pun sama. Dia punya banyak sebutan. Dia disebut Immanuel. Malah Yesus juga disebut Parakletos. Yesus adalah Parakletos pengantara. Roh Kudus Parakletos yang lain, Alon Parakleton. Yesus objek yang sama, disebut anak Daud. Dia juga disebut anak tunggal Allah, kata kiasan untuk sang firman anak tunggal Allah. Dia juga disebut sebagai anak manusia atau yang kudus dari Allah. Semua ini menuju kepada objek yang sama, yang dimaksud yang sama. Tidak hanya Yesus atau Roh Kudus yang punya banyak sebutan, Allah pun sebutannya nggak karu-karuan banyaknya, banyak sekali. Disebut Elohim, Eloah atau El Gibor, Allah yang Maha Kuasa, Maha Kuat, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, El Roi, Allah yang mendengar. El Roi ini sebutan untuk Allah yang diberikan oleh Hagar. Yod-Heh-Vav-He, Adonai Nisi, Tuhan Panjiku. Ini juga salah satu sebutan untuk Allah, nama-nama Allah. Adonai Yireh, Tuhan yang mengadakan korban pengganti untuk Ishak. Adonai Yireh. Yod-Heh-Vav-He itu dibaca Adonai atau Hashem. Jadi kalau ada tulisan Yahweh Shalom, bukan Yahweh Shalom, tapi Adonai Shalom. Tuhanlah pokok keselamatan di Habakuk 6 ayat 24. Allah juga disebut Adonai Sevaot. Adonai Sevaot itu Tuhan bala tentara pasukan surga. Yang di dalam terjemahan lainnya disebut Tuhan semesta alam. Allah juga disebut Bapa. Ini khas di dalam perjanjian baru. Kalau kita menyebut kata Bapa di dalam doa atau khotbah, konotasi arti Bapa itu sebutan lain untuk Allah. Allah juga disebut Yang Maha Kudus, Allah Israel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Supaya nggak keliru Allah yang mana, ungkapan di dalam perjanjian lama, Allah yang kita sembah adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan yang lain-lain. Itu nama yang lain merujuk kepada yang dimaksud sama. Jadi Roh Yesus itu nama lainnya Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus adalah Yesus, tidak. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Roh Kudus adalah roh yang menghidupkan Yesus. Karena Roh Kudus ada di dalam Bapa, dia menghidupkan Bapa dan juga anak. Tanpa Roh Kudus Bapa almarhum, anak firman Allah tidak eksis. Tanpa hayatullah, Allah mati, firman Allah tidak eksis. Jadi Roh Kudus itu Tuhan yang menghidupkan, dialah yang menjadi hidupnya Allah dan hidupnya Bapa. Hidupnya anak dan Bapa. Tanpa Roh Kudus, Allah mati, firman Allah tidak eksis. Oleh karena itu ketiganya harus ada serentak
secara kekal sampai kekal. Karena kita tidak pernah menyembah Allah yang pernah mati, kita percaya kita menyembah satu Allah yang hidup di dalam keilahiannya. Allah yang berfirman, Allah yang memiliki kehidupan di dalam keilahiannya. Dari kekal sampai kekal. Jadi Allah, firman Allah, dan hayatnya Allah, roh Allah dapat dibedakan, namun tidak terpisahkan. Firman Allah dan roh Allah satu substansi dengan Allah. Dia setara, berbeda namun tidak terpisahkan. Itulah Tritunggal, iman Kristen, iman gereja sedunia, bahwa itulah Allah yang Esa, itulah Elohim yang Ehad yang diajarkan semua gereja, entah aliran apapun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Gracia. Sangat mencerahkan, sangat jelas sesi malam hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami dari keluarga Iman Rasuli juga mengajak teman-teman untuk BPJS. Jangan lupa BPJS-nya berkati kami dengan jempol dan subscribe-nya. Acara malam hari ini juga di live ya bersama-sama dengan channel Inyo Manis, Jakom Channel, Burake 77, Martir Channel, Pavel 88, Batu Penjuru, dan juga direlay, diupload oleh channel-channel apologet Kristen lainnya yang tidak saya bacakan satu persatu. Oke, bagi teman-teman yang merasa terberkati oleh sesi malam hari ini, ada baiknya teman-teman juga merepost atau send ke keluarga dan saudara-saudari kita yang membutuhkan supaya mereka juga terberkati seperti kita yang langsung berada di ruang Zoom ini. Terima kasih Pak Gracia. Sementara belum ada pertanyaan sama sekali. Atau kita tutup aja sesi malam ini, Pak? Ya, tutup aja. Yang jelas, baik. Kita jangan lelah untuk repost. Karena fitnah terhadap iman Kristen itu terlalu banyak dan diulang-ulang. Sehingga banyak orang yang terkecoh dan termakan dengan fitnah tersebut. Seakan-akan kita ini agama primitif yang menyembah 3 dewa yang terpisah-pisah. Enggak. Kita jelaskan, kita repost. Karena kalau kita giat menjelaskan yang benar apa adanya, saya yakin satu persatu orang itu akan dicerahkan. Oh, ternyata saya mendapatkan informasi yang keliru. Oh, ternyata Tritunggal itu Allah yang Esa. Jadi yang sudah menyaksikan saya mohon share kemanapun juga, dari WhatsApp ke WhatsApp, atau punya Facebook, masukkan di Facebook, atau kemana-mana, sambil berdoa. Karena jikalau kebenaran itu dinyatakan apa adanya, Roh Kudus bekerja, nanti kesalahpahaman di otaknya akan Tuhan buka, mereka mantap dan mengikuti kebenaran. Amin. Baik, terima kasih Pak Gracia.